Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa kembali di video pembelajaran matematika masih di channel Suriah KTB. Dukung selalu channel ini dengan cara like, komen, dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu channel ini. Di video kali ini kita akan melanjutkan materi di bab lingkaran, yaitu menentukan panjang busur dan luas juring. Materi SMP ataupun MTS yaitu di kelas 8 semester genap. Untuk menentukan rumus panjang busur dan luas juring, perhatikan ilustrasi berikut. Di sini ada sebuah lingkaran dengan titik pusat O. Ibu bagi menjadi 4 bagian yang sama besar dan ibu berikan titik A dan B. Maka kita dapat lihat bahwasanya bangun dari seperempat lingkaran yaitu seperti ini. Dari ilustrasi ini bisa kita lihat bahwasanya panjang busur AB adalah seperempat dari keliling lingkaran. Nah, nilai 1/4 ini diperoleh dari perbandingan sudut pusat pada busur yang dimaksud dengan besar sudut lingkaran penuh. Yaitu, kalau di sini dibagi 4, maka membentuk sudut siku. Jadi, menggunakan perbandingan 90 derajat berbanding satu lingkaran penuh yaitu 360 derajat dikali keliling lingkaran. Dari ilustrasi ini bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya panjang busur AB adalah perbandingan sudut pusat menghadap busur yang dimaksud dengan besar sudut satu lingkaran penuh. Di sini ada keliling lingkaran. Nah, diingat kembali materi untuk lingkaran sudah kalian dapatkan waktu di SD. Apa rumus keliling lingkaran? Yaitu 2 dikali Pi dikali R. Maka, untuk menentukan panjang busur, diperolehlah rumus seperti ini. Perbandingan sudut pada busur yang dimaksud dengan sudut satu lingkaran penuh yaitu 360 derajat dikali 2 pi R. Untuk kedepannya, ibu lebih suka menggunakan keliling lingkaran itu dengan rumus pi D. Kenapa pi D? Karena 2 dikali R ini nilainya adalah diameter. 2 buah jari-jari ukurannya itu sama dengan diameter. Maka ibu akan gunakan rumus ini. Terserah saja buat kalian yang menggunakan rumus 2πr atau PD. Ini sama. Lalu bagaimana dengan menentukan luas juring? Perhatikan kembali. Jadi kita bisa lihat bahwasanya luas seperempat lingkaran ini kan juring ya. Berarti ini adalah luas seperempat lingkaran. Berarti luas juring AOB adalah seperempat kali luas lingkaran. Sama seperti tadi, 1/4 diperoleh dari perbandingan sudut pusat pada juring dengan sudut pada satu lingkaran penuh, yaitu 90/360 derajat. Ini nilainya 1/4. Jadi, untuk menentukan luas sebuah juring, dapat kita simpulkan bahwasanya rumusnya itu adalah sudut pusat pada juring per 360 derajat dikali luas lingkaran. Karena luas juring ini merupakan bagian dari luas lingkaran. Apa rumus luas lingkaran? Rumus luas lingkaran adalah pi R kuadrat. Pi dikali R dikali R. Ini rumusnya. Bagaimana? Bisa dipahami? Kita cobakan pada contoh soal ya. Contoh soal pertama.
Perhatikan gambar di samping. Kita lihat di sini, jari-jari lingkaran 20 cm, sudut AOB 54 derajat. Yang ditanyakan, hitunglah luas juring AOB dan panjang busur AB. Kita jawab. Luas juring, tadi sudah dapat ya rumusnya, bahwasanya luas juring adalah sudut pusat pada juring per 360 dikali luas lingkaran. Ini rumus luas lingkaran. Tinggal kita masukkan saja nilainya. Sudut pusatnya 54, kita ganti 54 derajat per 360 derajat. R-nya 20 cm. R kuadrat, artinya R dikali R. Ini ya, R dikali R, berarti 20 dikali 20. Sedangkan untuk nilai Pi, itu pendekatnya adalah 3,14 atau 22/7. Penggunaannya disesuaikan dengan nilai jari-jari. Jika nilai jari-jari merupakan kelipatan 7, maka kita gunakan Pi-nya 22/7. Tapi jika nilai R bukan kelipatan 7, kita gunakan Pi-nya 3,14. 20 bukan kelipatan 7, maka kita gunakan Pi-nya 3,14. Seperti itu. Seperti biasanya, setiap operasi seperti ini, Ibu selalu mengajarkan kalian untuk menyederhanakan pecahan agar memudahkan untuk pengoperasiannya, perkaliannya ini. Seperti ini, 20 dengan 360. Ini sama-sama bisa kita bagi 20, iya kan? Di sini 20 dibagi 20 yaitu 1. 360 dibagi 20 dapat 18. Lalu kita cek lagi di sini. Mana lagi yang bisa kita sederhanakan? Ternyata 54 dan 18 bisa kita sederhanakan, yaitu sama-sama kita bagi dengan 18. 18 bagi 18 1, 54 dibagi 18 yaitu 3. Berarti tinggal kita kalikan. 3 dikali 3,14 kali 20. Nilainya 188,4 cm persegi. Jadi luas juring AOB yaitu 188,4 cm persegi. Kita jawab yang B, panjang busur AB. Rumusnya tadi, perbandingan sudut pusat dengan sudut lingkarannya. Ini ya rumusnya, sudut pusat dengan sudut lingkaran. Sudut pusatnya 54, sudut lingkarannya 360 derajat. Yang diketahui jari-jari. Tapi karena Ibu lebih suka menggunakan rumusnya menggunakan diameter, maka ukuran jari-jari ini Ibu cari dulu ukuran diameternya. Ukuran diameter itu adalah 2 dikali jari-jari. Berarti 2 dikali 20 yaitu 40. 40 bukan kelipatan 7, maka Pi-nya Ibu gunakan 3,14. Diameternya 40. Seperti itu ya. Sama seperti tadi kita sederhanakan. 40 dengan 360 derajat, ini Ibu sederhanakan sama-sama Ibu bagi 40. 360 dibagi 40 dapat 9. 40 dibagi 40 dapat 1 ya. Setelah itu 54 dengan 9 ini masih bisa disederhanakan, yaitu sama-sama dibagi 9. 9 dibagi 9 1, 54 dibagi 9 dapat 6. Jadi bentuknya tinggal 6 dikali 3,14. Dapatlah nilainya 18,84. Jadi panjang busur AB adalah 18,84 cm. Kita lanjutkan contoh soal nomor 2. Pada gambar di samping, ini ya gambarnya,
Besar sudut COD, besar sudutnya 60 derajat. Panjang OB, ini panjang OB sebatas ini 7 cm, dan BC dari sini ke sini 7 cm. Yang ditanyakan, hitunglah keliling dan luas daerah ABCD. ABCD berarti luas daerah yang diasir ini. Ya. Berarti di sini jari-jari pertama sepanjang OB yaitu 7 cm. Kalau jari-jarinya 7 cm, maka diameternya adalah 2 dikali 7 yaitu 14 cm. Dan untuk lingkaran yang besar atau juri yang besar ini, jari-jarinya sepanjang OC. Berapa OC? Yaitu 7 ditambah 7 yaitu 14 cm. Kalau jari-jarinya 14 cm, maka diameternya adalah 2 dikali 14 yaitu 28 cm. Untuk menghitung keliling, ingat ya konsep keliling. Berarti keliling itu adalah sepanjang AB ditambah panjang BC ditambah panjang CD ditambah panjang DA. Itu yang keliling daerah yang diasir. Maka kita cari dulu panjang busur AB. Masih ingat tadi rumus panjang busur? Yaitu sudut pusat per sudut lingkaran. Ini pusatnya 60, lingkarannya 360. PD diameternya 14. 14 itu kelipatan 7. Maka kita gunakan pi-nya 22 per 7. Seperti itu ya. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita sederhanakan. 14 dengan 7 kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 7. 7 dibagi 7, 1. 14 dibagi 7, 2. Lalu untuk sudutnya, ini 60 dengan 360, sama-sama kita bagi 60. 60 dibagi 61, 360 dibagi 66. Jadi, nilainya 1/6 dikali 22 dikali 2. Seperti ini. Setelah itu, ini juga masih bisa kita sederhanakan, yaitu 2 dengan 6. Sama-sama kita bagi 2. 6 dibagi 2 dapat 3. 2 dibagi 2 dapat 1. Berarti tinggal 1 dikali 22, nilainya 22, lalu dibagi 3, yaitu 7,33. Ini Ibu bulatkan hingga 1 desimal saja. Jadi panjang busur AB yaitu 7,3 cm. Seperti itu ya. Lalu untuk ukuran BC, ini sudah jelas nih, 7, ya kan? Lalu ukuran AD juga 7. Jadi, satu yang belum kita ketahui yaitu ukuran CD. Berarti kita cari lagi panjang busur CD. Perhatikan di sini. Panjang busur CD sama sudut pusatnya masih 60. Berarti 60 per 360. Dikali keliling. Keliling Ibu gunakan rumus PD. Oke? Diameternya 28. Tadi jari-jarinya 14. Diameternya 28. Berarti kita gunakan pi-nya 22 per 7. Karena 28 ini adalah kelipatan 7. Ini untuk memudahkan perhitungan ya. Oke, kita sederhanakan. 28 dengan 7 sama-sama kita bagi 7. 28 dibagi 7, 4. 7 dibagi 7, 1. Yang sudutnya sama. Dibagi 60. 60 dibagi 60, 1. 360 dibagi 60, 6. Jadi nilainya 1/6 dikali 22 dikali
4. Bisa kita sederhanakan, yaitu 4 dengan 6. Sama-sama kita bagi 2. 6 dibagi 2, 3. 4 dibagi 2, 2. Sehingga di sini tinggal 1/3. 22 dikali 2, 44. Jadi 44 dibagi 3, yaitu 14,66. Ibu bulatkan ke 1 desimal menjadi 14,7 cm. Ini panjangnya 14,7 cm. Jadi berapa keliling ABCD? Seperti tadi kata ibu, berkeliling. Berarti panjang AB tadi 7,3 ditambah BC 7 ditambah CD 14,7 ditambah AD 7. Jadi nilainya 36 cm. Lalu ditanyakan juga berapa luas dari ABCD ini, daerah yang diarsir. Kita perhatikan di sini, luas daerah yang diarsir sama saja dengan luas juring besar, yaitu juring COD, dikurang luas yang juring kecil, yaitu juring AOB. Paham ya? Jadi kita masukkan rumusnya bahwa luas ABCD adalah luas juring besar COD dikurang luas juring kecil AOB. Apa rumus luas juring? Seperti tadi, perbandingan sudut pusat dengan sudut lingkaran dikali luas lingkaran. Kita lihat pada juring besar. Luas lingkaran kan pi dikali R kuadrat. R kuadrat itu artinya R dikali R. Untuk yang besar, jaringnya adalah sepanjang OC. Berarti 7 ditambah 7 yaitu 14. 14 kelipatan 7. Gunakan pi-nya 22/7 seperti ini. Lalu untuk juring yang kecil sama, sudut pusatnya juga 60. Berarti 60/360 dikali, karena jaringnya 7, gunakan pi 22/7. Ini R kali R, 7 kali 7. Kita sederhanakan ya. 14 dengan 7 sama-sama dibagi 7. 14 dibagi 7, 2. 7 dibagi 7, 1. Yang ini juga 60 dengan 360. Dapatlah 1/6. Demikian juga di sini. 7 dengan 7 sama-sama 1 ya. Tinggal ini 60 dengan 360 yaitu 1/6. Maka bisa kita tulis di sini 1/6 dikali 22 dikali 14 dikali 2. Yang di sini 1/6 dikali 22 dikali 7. Kita lihat bentuk di sini. Masih bisa kita sederhanakan. 2 dengan 6 sama-sama bisa kita bagi 2. 6 bagi 2, 3. 2 dibagi 2, 1. Di sini juga 22 dengan 6 sama-sama dibagi 2. 6 bagi 2, 3. 22 dibagi 2, 11. Jadi di sini bentuknya 1/3 dikali 22 dikali 14 yaitu 308. Yang di sini 1/3 dikali 11 dikali 7. Tinggal kita cari. 308 dibagi 3, 102,7. 77 dibagi 3, 25,7. Kita kurangkan dapat 77. Jadi luas ABCD adalah 77 cm persegi. Bagaimana? Bisa dipahami? Jadi ibu tekankan sekali lagi, untuk memudahkan perhitungan ini, kalian biasakanlah belajar menyederhanakan bentuk pecahan. Jadi kalau kita menyederhanakan, maka nanti nilainya itu akan sederhana dan mudah kita menghitungnya tanpa menggunakan kalkulator. Itu tujuannya. Oke? Intinya di sini matematika itu perbanyak latihan.
Semakin banyak kita berlatih, menemukan kesulitan, semakin baik pula keterampilan kita dalam menyelesaikan soal-soal. Ibu rasa hanya itu saja yang bisa Ibu sampaikan di video kali ini. Jika ada pertanyaan yang ingin kalian sampaikan, silakan tulis di kolom komentar. Insya Allah akan Ibu jawab. Ibu akhiri pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.